Jumpa lagi di Tangga Baru. Tangga Baru itu acara khusus DDM ngobrol dengan para calon anggota dewan pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten. Di studio sudah hadir Saudara Fakhrul Razi, Iya. dipanggil Fahri. Dulu waktu Oh dulu, ya. sekarang Ade Fakhrul Razi. Ade Fakhrul Razi, oke. Ade adalah calon anggota DPRD Kota Bandung nomor 4 gitu, dan Dari Partai Nasdem. dari Partai Nasdem. Nah, Ade juga pernah menjadi anggota dewan dari Nasdem juga ya? Dari Hanura waktu itu. Oh, Hanura waktu itu, sorry. Di Kota Bandung ya, dia punya pengalaman legislatif. Dia juga bisa melihat bagaimana pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh wali kotanya teh Ridwan Kamil ya. Ya. Ya mungkin secara kasat mata karena bisa lihat dari dalam kan, wali kota mitra kerjanya tentu DPRD gitu. Nah, Dek, coba direview kembali bagaimana pengalaman kepemimpinan Kota Bandung waktu itu dan selanjutnya dan akan datang. Iya, sebetulnya yang membedakan antar kepala daerah atau wali kota Bandung itu lebih ke style dan personality. Gayanya bagaimana dan personalitinya itu yang membedakan. Personality secara personal. Jadi yang membedakan itu adalah sosok, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bersikap. Nah, sementara kalau gaya ya gaya termasuk di situ. Nah, yang berbeda itu adalah yang nyaris tidak berubah itu fondasi pembangunnya apa yang mau dibangun, gitu ya. Kalau Pak Dada misalkan gaya yang keakraban yang dibangun dengan seluruh warga, ormas, kemudian OKP, dekat lah sama Pak Dada, seperti orang tua pada datanya. Nah, itu aja. Nah, kalau Kang Emil itu jadi Emil mengayomi ya pada datanya. Mengayomi dalam personality, secara personality mengayomi ke semua kalangan. Nah, kalau Kang Emil mencoba itu dengan trendsnya itu ke sosmed, jadi membangun keakraban lebih luas tetapi di sosmed. Nah, untuk penerimaan yang ke pendopo atau apa itu terbatasi, tersingkirkan. tidak tersingkirkan, tergeser aja, jadi naik ke sosmed, jadi ke ruang maya. Nah, tetapi kan yang diinginkan oleh kita itu bukanlah berbeda senyumnya, berbeda apa yang dia sajikan ketika kita bertandang atau bertamu, tetapi apakah pondasi pembangunannya itu berjalan, berbeda enggak. Contohnya concern ke pengentasan kemiskinan. Nah, ternyata tidaklah jauh berbeda apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Pak Dada dengan yang dilakukan oleh Kang Emil. Kemudian misalkan Pak Dada, nah contoh ada perbedaan begini. Nah, ini ada berbeda. Tapi kalau tadi pengentasan kemiskinan, kan memang ada pergerakan naik, berkurang miskin, tapi tidak signifikan. Kan tidak mampu wali kota Kang Emil itu membuat loncatan bahwa 4 tahun memimpin itu menjadi habis sudah orang miskin, atau menjadi berkurang separohnya. Itu tidak. Jadi pergerakan normal saja, berkurang sekian persen, berkurang sekian persen. Nah, tidak mampu. Kurva normal. Iya, kepala daerah lain pun kan sama. Artinya pengurangan kemiskinannya sedikit. Kemudian problema ijazah nunggak juga tidak selesai sampai sekarang kan. Maksudnya ijazah nunggak itu kumaha? Ijazah yang tertahan karena ada tunggakan dari
siswa SMP, SD, kan tidak selesai. Oh, itu dari SD, SMP, SMA? SMA, nunggak di Kota Bandung itu tidak terambil ijazahnya. Bukan SMA mah provinsi sekarang mah? Waktu itu masih. Ya, dan sekarang ketika dialihkan provinsi, menjadi provinsi, juga sebetulnya menjadi tidak masalah, itu adalah warga Kota Bandung, ijazahnya dia tertahan di universitas, atau kemudian dia di SMA yang kewenangannya provinsi, itu hanya masalah manajemen kewenangan, tetapi bahwa pemilik warga, penanggung warga kota itu adalah wali kota. Itu persoalan-persoalan itu tidak selesai. Atau nyaris treatment yang dilakukan itu sama. Jadi kita menginginkan sebetulnya wali kota yang entahlah dia sikapnya bagaimana. Seandainya dia tidak mampu tersenyum, tidak punya pos sosmed, atau tidak mau ketemu orang, tetapi kebutuhan dasar masyarakat, sandang, pangan, papannya terpenuhi. Nah ini yang belum ada revolusioner. Jadi di media sosial dikenal dan itu penting. Betul. Tetapi juga jangan lupa bahwa tugas utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, dan juga tentu ya sebagian dari kelompok yang kurang akses terhadap medsos juga itu perlu diperhatikan. Betul. Nah, dan kengeriannya, Kang. Ya. Kengeriannya sekarang bertebaran aplikasi di seluruh Pemda, gitu. Termasuk di Kota Bandung. Di Pemkot itu ya. Di Pemkot ya. Tetapi itu tidak membuat jalan pelayanan publik menjadi lebih mudah. Nah, kita bahwa aplikasi-aplikasi yang dibikin itu adalah persoalan bisnis aplikasi. Jadi aplikasi yang belum diuji berkali-kali itu langsung dijual. Untuk menunjukkan kita modern, mengikuti juga memanfaatkan media sosial. Betul, sampai ada penelitian pengkajian dari KPK bahwa sekian aplikasi itu tidak tersinergi. Satu dinas punya aplikasi, dinas tenaga kerja punya aplikasi, dinas ini punya aplikasi, tidak integratif. Jadi one service itu tadi one day service kan biasanya kan gitu ya. Itu tidak nyampe. One day, one morning gitu kan, satu malam satu pagi itu yang pasti. Gitu. Nah, bagaimana anggota dewan waktu itu ya berkomunikasi atau memberikan kontrol terhadap wali kota? Ya, dan isu-isu apa yang waktu itu cukup krusial dibicarakan di kota 2014 ya, sekitar, dan 2014 ke sana berarti kan DPRD dengan wali kota tuh gitu. Nah, isu-isu apa yang waktu itu begitu penting ya di kalangan ya di depan masyarakat lah, atau untuk masyarakat? Nah, hal yang apakah ada diskursus penting gitu pertanyaannya, ada nggak diskursus penting antara presiden dengan DPR RI, perdebatan presiden seperti debatnya Margaret Thatcher di hadapan parlemen Inggris. Di kita itu nggak ada perdebatan, itu yang ada adalah basa-basi ya, mudah-mudahan daripada basinya lebih banyak basanya gitu kan, hati gorengku basah. Nah itu dan tergantung sangat kepada praksi ya. Enggak, kalau praksi pun tidak sebenarnya. Jadi struktur di kita ini, praksi, partai itu sesuatu yang lemah gitu ya. Lemah, kepartean di kita itu lemah, fungsi partai juga tidak berjalan. Nah, ketika menjadi anggota DPR RI sampai DPRD kota itu juga tidak berjalan hakikatnya fungsinya. Fungsi partai politik adalah pendidikan politik, kemudian rekrutmen politik, dan kemudian kontrol, agregasi kepentingan, agregasi kepentingan itu tidak berjalan. Jadi di parlemen kita dari pusat apalagi ke daerah itu hanya minum kopi aja. Jadi kontrol itu relatif tidak ada. Yes. Mana ada di Jawa Barat? Gimana dengan anggaran misalnya, dengan aspirasi? Karena yang rame itu biasanya kan
orang-orang yang jualan dipindahkan misalnya kan gitu, buruh misalnya. Ya, itu persoalan-persoalan yang penting ya, tetapi itu bukan sumber persoalan. Sumber persoalan adalah keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi ini yang tidak berjalan. Nah, keadilan ekonomi artinya share, pembagian kue ekonomi atau uang kepada masyarakat. Itu kan. Persoalan mendasar adalah dalam sebuah negara adalah bagaimana uang yang besar itu terdistribusi ke warga. Bagaimana konkretnya? Konkretnya begini, APBD Kota Bandung itu di angka 7 triliun. 7 triliun itu sekitar 2014 itu. 2014, 2018 itu ya saya menjadi anggota dewan 4 tahun itu di angka 7 triliunan. 7 triliunan ini adalah hasil dari pendapatan asli daerah, artinya pemungutan pajak dan retribusi. Kafe, parkir, pajak bangunan, apa-apa. Nah, itu hampir 50%. PAD 3 triliun sekian, artinya itulah keringat darah air mata orang warga Kota Bandung. Nah, kemudian setengahnya itu adalah keringat darah air mata warga Kota Bandung yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah RI yang kemudian nanti didistribusi lagi ke daerah. Artinya pemerintah itu kan di Indonesia itu pemerintahan yang lumpuh. Pemerintahan yang dihuni oleh kaum pemalas yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa adalah membuat rakyat itu, kedikjayaan rakyatnya itu disokong, bahasa Malaysianya disokong, didukung penuh sehingga kemudian mereka menjadi lebih berjaya, lebih kuat. Berjaya dalam hal apa? 2 hal. Satu, pendapatan ekonominya menjadi kuat, kemudian yang kedua secara ilmunya itu hebat. Kemudian ilmu dan uang ditambah moralitas yang bagus seperti Singapura. Artinya pemerintah ini berusaha menyiapkan fasilitas publik untuk sekian ratus ke depan, membuat masyarakatnya menjadi kuat. Kuat di atas negara-negara lain, di atas standar yang tinggi. Nah, contoh, kita tadi bagaimana distribusi 7 triliun ini harusnya terjadi. 7 triliun yang ada itu harus dibelanjakan kepada hasil produksi warga Kota Bandung. Pengadaan laptop harus dari mana? Dari luar. Belanjanya pengusahanya dari Surabaya, dari Jakarta, laptop itu. Pengusahanya aja orang Surabaya. Artinya orang yang hanya dipungut PPN. Sementara orang Bandungnya sudah mah dipungut PPN kalau dia berbelanja. Kemudian tidak mendapatkan manfaat ya dari pemerintahnya. Apalagi darah air mata warga Kota Bandung. Bayangkan kalau 7 triliun itu dibelanjakan kepada lokal, kepada masyarakat Kota Bandung. Artinya uang ditumpahkan, dihujankan kepada 2,3 juta warga. Silakan dihitung. Itu akan kuat. Nah, bagaimana efek akibatnya ketika warga kota ini hanya mendapatkan tetesan kecil. Bahkan untuk makan minum saja yang sesuatu yang bisa diproduksi dengan indah dan nikmat oleh warga Kota Bandung itu harus memiliki brand yang tertentu. Kue itu tuh banyak di RW itu ibu RW, ibu RT itu mampu memproduksi kuah yang enak. Harusnya Mamin itu diambilkan ke sana. Mamin itu berapa puluh miliar. Artinya apa Mamin teh? Makan minum. Iya kan? Untuk birokrasi. Untuk birokrat, rapat di dewan, tiap hari ada pengadaan Mamin. Di balai kota, itu harusnya di-share atau di kelurahan, di kecamatan. Tapi itu dikuasai oleh beberapa orang yang ya ada nepotismenya juga. Apa namanya? Enggak, ya keintinya ya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya kepemimpinan waktu itu Ridwan Kamil dalam soal pengentasan kemiskinan kelihatannya memang problem gitu. Problem di semua wali kota ya, tidak hanya di Kang Emil, itu di Kang Dada, kemudian di Pak Oded, itu ibarat berjalan menuju kemakmuran itu, tapi jalan yang ditempuh itu bukan jalan, air. Jadi bukan hanya salah jalan, tetapi juga tidak mungkin akan tercapai. Atau sesuatu yang berat lah untuk mencapai itu. Oke, Anda tadi bicara soal partai yang tidak berjalan dengan baik, kemudian juga dewan gitu. Nah, pertanyaannya, lalu ngapain mau jadi anggota dewan? Kalau memang DPRD-nya kayak begini? Ya kita coba perbaiki di situ.
Setidak-tidaknya saya akan berdiri dia sebagai anggota dewan itu yang menjalankan fungsi partai. Contoh, dewan itu adalah pendidikan politik. Bagaimana anggota DPRI, apakah dia memiliki kapasitas untuk mendidik rakyat? Ini kan problem. Siapa yang memiliki kapasitas untuk melakukan pendidikan? Adalah orang yang memiliki kecukupan ilmu, seperti Kang Deddy ini. Master ini. Kan tidak jadi calon anggota dewan. Tidak, gitu ya. Karena memang terhentikan oleh hatinya sendiri. Gitu ya. Terhentikan oleh struktur. Mengalahkan memang tembok itu, ya struktur itu, ya, memang harus demikianlah adanya. Jadi artinya orang yang berhenti dari medan pertempuran, orang yang berhenti untuk menaik gunung, sesungguhnya dia udah mati. Kemudian itulah yang terindah memang di politik. Sokrates itu dibunuh oleh rejim politik. Imam Hambal dibunuh, gitu ya. Itu korban-korban politik. Imam Malik dibunuh. Banyak nabi juga dibunuh, Yahya. Tapi saya belum mati sekarang. Ya, jadi memang keindahan. Gitu. Nah, jadi struktur politik itu bisa menjadi sangat baik yang dalam waktu 2 tahun setengah, 2 tahun 4 bulan, Umar bin Abdul Aziz itu memimpin yang kalau kita konversikan luasnya negara Jazirah Arab itu adalah 11 negara saat ini. Itu kan hanya memerlukan 2,4 tahun untuk membuat warganya tidak ada yang memiliki hutang sekalipun. Ya, kemudian untuk membuat tidak ada satupun di 11 negara Arab sekarang itu yang kawinnya telat karena tidak punya uang, semuanya selesai hanya 2,4 tahun. Tapi kabarnya kemudian beliau itu diracun. Nah, itu. Dan meracun adalah sebuah keindahan. Gitu ya. Oke, balik lagi ke keanggotaan, ke pencalonan. Ini bagaimana Anda menghadapi konstituen atau menghadapi masyarakat di tengah dinamika pemilu legislatif? Kan ada pilpres, ada legislatif. Sekarang legislatif aja dulu. Misalnya ketika Anda menemui masyarakat untuk meminta dukungan, apa sih masalah yang dihadapi? Iya. Nah, ini memang kalau dulu saya kuliah sebetulnya tidak lama, itu hanya 6 tahun. Nah, tetapi itu cukup untuk membuat terlalu banyak berkata-kata. Sebetulnya ke masyarakat itu, ya saya hanya perlu sampaikan bahwa saya itu manusia lemah yang hanya memendam keinginan dari zaman dulu. Lemah dalam apa? Lemah saat ini untuk dropping sembako, ya. Saya menjanjikan paling juga setelah terpilih saya akan bagikan lagi sembako, begitu ya. Nah, memang pada saat ini dengan sistem kampanye yang disetting itu hanya sangat singkat, ruang diskursus itu coba dihilangkan, ruang berpikir masyarakat itu coba dihilangkan untuk menjadi der-der-dor sembako saja. Tapi saya kira ada mungkin sebagian orang juga yang mengatakan enggak, saya emang gitu nggak butuh sembako segala macam. Saya butuh kenal, saya butuh ya tadi apa sih mungkin visi misinya mungkin meskipun mungkin tidak seluruhnya. Jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ya karena memang ya hasil dari FAO sendiri, jadi tingkat kekurangan pangan saat ini di Indonesia itu tinggi. Dan rumusnya pada posisi kasih beras, tongo coblak kasih susu gitu maksudnya. Tongo coblak wae, tongo ngomong wae gitu kan. Geus ieu perlu sembako. Nah, tetapi yakinlah memang ketika kita mendekat terus ke mereka, toh ketika mereka lapar, hati kita juga tersiksa. Gitu ya, artinya persamaan batin itu akan membuat orang yang demikian asal terus mendekat akhirnya sesama nasib. Ya itu yang langkah belum saya lakukan. Ya, kita percayalah bahwa masyarakat masih punya itikat baik, masih welcome terhadap para calon anggota dewan gitu. Betul. Sebetulnya kan problem itu bukan ada di masyarakat. Jadi ketika masyarakat kenapa dia senang dengan itu ya ibarat semua pun akan senang ketika diberikan sesuatu yang manfaat. Walaupun masyarakat misalkan menginginkan jaket, yang ada adalah kaos. Ya. Nah, senang. Nah, tetapi problem ini dibikin memang oleh pemimpin. Kerusakan masyarakat, kesejahteraan yang rendah, ya. Kemudian masa pemilu yang tidak
yang mengagungkan elektabilitas. Bahkan kan KPU, Panwas itu kalau ditanya Anda itu lagi ngapain, untuk apa pemilu dilaksanakan, itu akan kesulitan menjawab caleg seperti apa yang diinginkan. Ya. Dan yang lebih mendasar, karena mungkin bukan urusan dia, urusan partai. Caleg yang diinginkan mah kan dia fungsinya mengawasi, menyelenggarakan. Bawaslu. Setidak-tidak penyelenggara ini bertanggung jawab terhadap sebuah kompetisi yang bagus. Kalau hanya menjadi penyelenggara Liga Indonesia teh ke eta teuing nu meunang rek nu kumaha. Nah, kan itu pada akhirnya ketika apalagi yang memandang KPU itu proyek. Nah, itu ini hanya persoalan proyek, hanya persoalan business as usual. Ya, mana yang gede duitnya gitu. Betul. Tetapi di atas semua itu, ya makanya tadi rakyat tentu masih tetap berharap, berikhtiar, walaupun ditutupi nuraninya, yakinlah bahwa mereka itu akan bisa menangkap mana yang sejati. Tapi persoalannya ini para pejuang demokrasi pun tidaklah setangguh dia bicara gitu kan. Bicaranya masih lantang, tetapi gerakan badannya udah lemah. Gitu. Itu juga problem. Oke. Itulah perbincangan dengan seorang calon anggota dewan. Silahkan dipertimbangkan. Sampai jumpa. Singkat sekali.